selaku dosen Pancasila kita. Saya Stefani Ciputra, perwakilan dari kelompok 3 Pancasila, jurusan Desain Komunikasi Visual, akan mewawancarai salah satu teman kita yang pernah mengalami korban bullying. Kami mengambil tema bullying karena seperti yang kita tahu, semua juga pasti tahu lah akan halnya bullying itu apa. Dan semua pasti juga pernah mengalami lah, termasuk saya juga pernah mengalami namanya bullying. Nah, kali ini kami akan membahas tentang bullying dari perspektif Pancasila. Mari kita bahas. Di samping saya sudah ada narasumber yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Boleh tahu nggak namanya siapa? Nama gue Ardian Jessica Rusmana, tapi gue biasa dipanggil JHS. Gue dari Fakultas Animasi 2013. Saat ini saya adalah Head Division untuk Visual Novel, Japanese Culture and Animation Forte. Menurut Anda, apakah faktor utama dari bullying serta pendukungnya? Menurut gue faktor utama yang sudah pasti itu biasanya egoisme. Orang-orang itu kayak yang biasanya menjadi orang yang ngebully yang didominasi, biasanya itu adalah orang yang berpikir, oke, saya lebih baik dari si A. Jadi dia mengumpulkan teman-teman yang menurut dia oke, you're my tribe. Mari gabungkan kekuatan, kita jatuhin dia. Dan kedua tuh, dan yang sudah pasti biasanya dignity. Hampir mirip dengan egoisme, Tapi bedanya dignity dengan kata lain adalah kong kali kong. Kayak semacam lu gak peduli, I'm the best, you're not. gitu loh, simpelnya sih kayak gitu. Well, itu sih sejauh ini yang jadi latar belakang utama orang-orang mau ngebully orang. Tadi sempat disinggung tentang keegoisan gitu kan sama kong kali kong dan sepertinya. Itu gimana sih, bisa jelasin lebih lanjut Mas? Kalau keegoisan itu kan seperti yang tadi gue bilang, kayak orang-orang merasa dia high, mereka lebih tinggi daripada kita, dan Dia melihatin orang-orang yang di bawah mereka dan merasa itu jadi acuan mereka untuk show off. Bam! Jadi korban bully. Selesai. dia jadi semacam kayak orang-orang kayak gitu, kayak mau cari korban untuk diinjek, kasarnya, versi sakitnya begitu. But oh well, manusia kan pola pikirnya lain-lain. Tapi itu menurut gue kalau soal keegoisan dalam bullying. Berarti pernah dibully gitu dong sebelumnya? Kalau masalah ngebully orang enggak. Nature-nya gue itu gak demen nyakitin orang. Udah nature-nya. Cuma ya kadang-kadang kan orang, gue gak bisa baca pikiran mereka. Gue bukan mind reader gitu loh. Tapi pernah dibully sama seseorang atau sekelompok siapa gitu? For the last 12 years, yes. Bisa diceritain nggak? Ya. Oh, boleh sih. Jadi tuh semua tuh bermula di SD. Gue nggak akan kasih tau lokasinya. Jadi itu kayak gue waktu SD itu autistik. Tapi di hasil tes IQ cenderung lebih tinggi dari anak rata-rata. Nah, pada saat itu adalah anak-anak yang dengan IQ tinggi itu di underestimate, dikira gila gitu loh. Jadi mereka pikir orang-orang yang IQ-nya ketinggian selalu jadi sesuatu yang mengganggu. Dan itu berlanjut sampai SMP. SMP itu apesnya adalah sekolah dengan yayasan yang sama. Jadi ya ketemu orang yang kayak gitu lagi. Ketemu orang yang kayak gitu lagi. Dan di SMP ini adalah tingkat bully yang lebih berat. Karena kan anak-anak sudah berat. Dari anak-anak kita beranjak remaja, otaknya mulai jalan kasarnya. Dan udah mulai bervariasi bentuk bullynya, mulai dari wedgie segala macam sampai racism. Tapi untuk case gue tuh masuk ke case di intelijensi. Nggak bisa dibilang bodoh juga, dibilang pintar juga bisa. Tapi orang-orang kayak nggak akur sama orang kayak gue. Karena mereka bilang cara bicara gue terlalu tinggi gitu buat mereka. akhirnya gue dijawabin. Menurut Anda, apa sih yang dirasain setelah menerima bullying itu dari teman-teman yang tadi itu diceritain? Pribadi, kalau waktu SD itu jujur gue udah nggak ingat yang kelas 1 sampai kelas 3. Soalnya waktu itu kan autism, jadi nggak terlalu sadar apa yang gue lakukan. Tapi teman-teman yang masih ngebela gue sampai sekarang bilang tuh waktu gue SD tuh gue kayak temperamental habis, gampang kesutuar, meledak marah gitu kan. Habis itu
memori gue baru ke-recall pas di SD kelas 4 itu literally gue emotionless akhirnya. Jadi orang yang gak punya kalau pernah baca Naruto, kalau kalian tahu Sai, orangnya kayak gitu. Jadi gue literally akhirnya gak bisa membedakan mana sedih, mana senang. Kayak literally gue merasa Marah terus gitu. marah, no, gak ngerasain apa-apa, kayak udah kebal. Tapi ada pemberontakan gitu nggak sih? Kayak misalnya gimana gitu? Masa nggak ngelawan digituin? Oh, pernah. Itu kelas 5 SD. Dan di situ for the first time ketika bebas autism, gue merasa marah. First time. Rage pertama gue itu bikin orang pingsan. Yang orang ngebulinya itu? Iya. Jadi sebenarnya bukan ngebully juga sih, dia ikut ngebully, tapi enggak separah anak-anak lain. Jadi kebetulan itu kejadiannya lagi pramuka kan. Semua kan bawa tongkat pramuka dong. Nah, orang-orang dengan kebiasaan bulinya mulai ganggu gue lagi kan. Nah, di situ untuk pertama kalinya gue meledak. Gue ambil tuh tongkat pramuka, gue ayunkan secara wild, literally membabi buta. Dan akhirnya kena si orang yang ikut ngebully, tapi pada saat itu nggak ngebully. Hasilnya pingsan, gue hampir keluar dari sekolah. Tapi akhirnya kepala sekolahnya ngerti, ada mulai. Dia yang salah, bukan? Itu baru SD. Baru SMP itu pertama kali pakai martial arts. Gue waktu SD itu taekwondo karate. Mencoba melawan dengan martial arts, tapi ya gitu, nature gue adalah bukan tipe yang menyakitin orang. Dan akhirnya gue memutuskan nggak cuma sekedar pukul aja, tapi nggak sampai kayak ngerasain sakit. Udah kayak you win. Tapi pasti ada dampaknya dong dari semua yang udah dilakuin. Ya, ada dampaknya. Pertama, bisa tahu nggak dampaknya buat Anda dulu? Baru nanti jelasin yang dari seorang yang ngebulinya itu kayak gimana. Ini yang gue tahu ya, kalau dari korban, gue kan korban. Yang gue rasakan adalah akhirnya gue jadi sosiofobia. Gue takut melihat mata orang. Akhirnya. Jadi kita lagi ngeliat. Enggak. Jadi itu waktu semester 1 gue masuk UMM. Ya gitulah, gue takut lihat mata orang. Habis itu ada satu divisi, you know lah, JKV dengan kumpulan mereka-mereka yang bermasalah. We get reinforce, kohesi sosial, masalah gue selesaikan. Perlahan-lahan sosiofobik gue mulai hilang. Masih ada, biasa sedikit, but well, trauma dibully itu akan selalu menghantui. Trauma pasti sih. Pasti. Kalau dampak sosial bagi yang ngebully itu bisa ada nggak sih? Yang gue perhatiin itu, gue akan sedikit personal soal ini. Tapi mungkin kalian lihat tahu lah tipe ini. Tipe mereka yang gaul dan tipe mereka yang Japanese enthusiast. Somehow gue menemukan gue lebih cocok sama Japanese enthusiast. Gue cocok sama orang gaul, well, sekedar acquaintance, nggak sampai close friends. Sama kayak like. Tapi emang nggak ada mau apa sih kayak bergaul gitu sama teman-teman yang lain yang jadi nggak usah mikirin kita tuh pasti nanti dibully gitu. Di awal-awal kuliah, yes. Di awal-awal kuliah, takut banget. Udah mulai semester 3 udah mulai hilang. Kalau di UMM sekarang ini masih sering dialami bullying gitu nggak sih? Gue kayak dipandang sebelah mata gitu. Jadi kayak perlakuan mereka ke gue kayak, well, lu apa sih? Jadi tuh waktu gue semester 2 itu gue kan sibuk sama, well, gue udah kerja di luar, some kind of freelancing. Jadi akhirnya gue jarang masuk kampus karena gue harus ngejar setoran buat bayar kuliah juga. Jadinya itu anak-anak itu kayak ngeliat gue kayak mereka bilang some kind of anak berandalan. Gue dengar dari teman-teman gue di JKV yang sekelas sama gue, they're talking rubbish behind me. Mereka ngomong hal yang enggak di belakang gue. Dan kayak, well, kalian gak tahu apa yang terjadi, cuma gue udah cukup tau lah beberapa anak yang mandang gue sebelah mata itu orangnya seperti apa. Dan masih ada. But well, itu mereka sadar sendiri aja. Kalau emang mereka merasa worth it di hidup ini, jangan consider yourself perfect. Masih ada yang lebih gak perfect dari kalian. Iya betul. Lalu kalau dilihat dari segi Pancasilanya ya, itu ada nggak sih Anda secara pribadi gitu? Gue kepikiran ada 2 sila yang mereka langgar.
kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kedua, sama keempat tuh yang kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Gue akan jelaskan satu persatu. Kenapa mereka melanggar nomor 2? Udah jelas nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying itu ngambil dari bull, sifat seorang kerbau yang ingin menindas hewan-hewan yang lebih kecil dari dia. Kita anggap ini dengan alpha male-nya bull. Akhirnya mereka reference kata bully ini jadi bully. Sifat orang Indonesia pada umumnya ya gitu, gengsi, egoisme tinggi segala macam. Well, nggak semua, tapi ada. Akhirnya mendasari mereka untuk membuli orang. Dan ini sudah jelas melanggar. Itu nggak beradab sama sekali. Itu kalian kelihatan binatangnya kasarnya. Berarti ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan sih. Banget. Kalau yang keempat itu, dia sebutkan dengan kebijaksanaan. Kalian merasa dewasa, bijak lah. Kalau kalian main bully, it's your choice. Tapi akhirnya kalau ngeliatin ada orang yang di sebelah Anda, jangan kan di sebelah Anda, sebelah gue, ada yang ngeliatin kayak gitu, kayak ya orang apa-apaan sih. Akhirnya kan negatif sendiri kan. Akhirnya backfire. Bukan yang kena bully yang diomongin, justru yang ngebully. Wow, itu kejadian di SMA dulu. Cuman UMN kayak gue lihat, tapi bukan di case gue. Kalau misalnya dari dalam diri pribadi ya, pecahan masalah dari bullying ini tuh apa sih? Gue akan lakukan ini dengan gue pernah baca satu buku punya Stephen Covey, Seven Habits. Gue itu mempelajari satu teknik yang cukup ampuh. Berpikir menang-menang. Anda menang, saya menang. Simpelnya gitu. Itu Stephen Covey itu menjelaskan ke kita tuh masing-masing manusia punya yang namanya dignity, punya yang namanya egoism, sama ada satu lagi yang disebut dengan justice. Justice ini kita terjemahkan dengan kebijaksanaan manusia. yang kita lakukan adalah oke, Anda menang, saya menang. Kalau Anda berargumen, saya berargumen. Anda lempar batu, saya lempar batu. Gitu loh. Tapi enggak selamanya cara ini berhasil. Kalau cara ini nggak berhasil, kita akan lakukan yang kedua adalah retreat, mundur, introspeksi diri yang dibully itu salah. Gue bagi pengalaman dikit. Gue lemah di pelajaran IPS. Kelemahan gue adalah pelajar IPS karena gue nggak suka ngafal. Gue lebih suka ngitung dan segala macam. Harusnya gue masuk IPA, tapi takdir memilih gue di IPS kan. Dan gue balas dendam itu waktu gue iseng programming. Jadi dari gue belajar jurnal di akuntansi sampai akhirnya gue mulai bikin game bareng divisi visual novel gue sekarang yang lagi gue pegang. Gue mulai belajar programming, mulai belajar resourcing segala macam, cara membuat interactive media design secara umum. Di situ gue udah menunjukkan, nih yang gue bisa. Gue tunjukkan ini ke orang-orang yang pernah ngebeli gue, bisa bikin lebih baik dari ini. Well, kalau mereka bisa bikin lebih baik dari ini, good. Tapi kalau enggak, gue akan ketawa mungkin dalam hati. But seperti yang gue bilang tadi, gue nggak punya hak untuk ngejudge orang secara sebelah mata. So, gue lebih milih silence. Silence ini yang ketiga, diam, lihat, pelajari. Habis yang ketiga ini lolos, diam, lihat, pelajari. Keempat adalah difference. Nggak apa-apa lo SKSD pertama kalinya, nggak masalah. Enggak masalah, gue usah malu. Well, gue sosiofobik, tapi cara pendekatan gue adalah deket-deket orang. Selesai. Bullying, problem solve. Bisa sampai nggak pesan-pesannya buat yang ngebully di luar sana atau buat yang pernah merasain gimana sih dibully tuh kayak Koko kali ini? Ada. Pertama tuh ini buat yang kena bully. Keep calm, be silence. Simpan skill yang kalian punya dan perbuat itu. Nanti ketika ada saatnya, time for it to shine, buat mereka sedikit terkejut. Kok orang yang gue bully jadi kayak gini ya? Kok bla bla bla. Pokoknya bikin mereka berpikir lebih panjang dan menyesali apa yang mereka lakukan gitu loh. At least aja. Dan untuk yang ngebully, Bukan kalian doang kok yang sempurna di sini. Manusia bukan cuma kalian doang. Well, saya tidak memaksa untuk membuli atau tidak, tapi tidak semua orang yang kalian bully itu lebih buruk dari kalian. Kalian nggak tahu apa isi pikiran mereka dan isi tangan mereka. Ya itu aja. Jadi emang bener sih kalau dari yang ngebullying itu memang seharusnya punya
ada kayak kesel atau apa sedih. Tapi ya kita harusnya bangga sih sebenarnya jadi orang yang bisa dibully, karena kita tuh bisa bangkit dari itu semua dan kita bisa nunjukin bahwa kita tuh bisa daripada yang ngebully itu. Tenang aja, bakal ada satu orang yang menerima kita semua padanya. Hidup ada timbal balik. Iya. Makasih ya udah mau baik diwawancarai untuk kelompok kita ini. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Ya, glad to help. Kalau menurut gue sih bully itu bukan cuman tentang orang yang menyiksa orang lain dengan tangannya ya, tapi juga orang yang ngelihat kejadian itu tapi nggak melakukan apa-apa buat korbannya itu kayak jahat banget gitu. Kalau lu gimana? Ya kalau menurut gue memang sih bystander tuh memang salah karena nggak ngelakuin apa-apa. Dan menurut gue juga kan si korban bukan sakit fisik juga tapi mentalnya juga kan. Jadi karena kayak gitu kan bisa menjatuhkan seumur hidupnya gitu. Kalau menurut lu gimana deh? Kalau gue sih ya setuju banget mah, begitu aja. Jadi pendapat gua, kan lu udah diajarin Pancasila itu dari kecil. Jadi kalau lu melanggar Pancasila itu sendiri dengan bullying, gimana generasi selanjutnya? Nah, Pancasila sendiri udah dirancang sedemikian rupa. Kalau kalian ini generasi sekarang nggak ngelakuin itu, nggak keren. Nah, jadi kan kesimpulannya kita semua udah tahu lah ya mana yang baik dan yang benar. Nah, jadi mulai dari sekarang tuh kita mesti berhentiin kebiasaan buruk. Contohnya tuh kayak bullying gitu. Jadi tuh bisa memperbaiki generasi Indonesia untuk yang masa depannya. Benar banget. Itu dari kita. Jadi untuk mewujudkan Pancasila kita harus adil satu sama lain gitu. Dan menurut gua Pancasila sebenarnya bullying itu udah melenceng banget dari Pancasila. Jadi sebagai manusia-manusia yang netral seperti kita, jangan suka membuli orang yang terlihat lebih rendah daripada kita. Lebih baik kita rangkul dan kita bimbing sesuai dengan jalan yang kita mau. Itu DKP. Bener banget Usop. Karena bully itu tidak baik. Oleh karena itu Kita tidak boleh ngebully. saya Cinta Pak Edi.